Renungan Harian Sabtu 23 Oktober 2021. Teladan dan komitmen Yosua. Mari kita berdoa. Tuhan, tolong kami belajar dari Alkitab dan tokoh-tokoh Alkitab, agar kami dapat memetik pelajaran berharga dari teladan hidup mereka. Kami bersyukur Engkau telah memilih Yosua sebagai pemimpin bangsa Israel yang kami pelajari hari ini. Ajar kami untuk meladani Yosua sebagai bagian komitmen kami kepadamu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Landasan Alkitab hari ini diambil dari Yosua 1 ayat yang ke-7 hingga ayat yang ke-9 dan Yosua 24 ayat yang ke-15 hingga ayat yang ke-28 dengan ayat Mas. Hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Wahyu 2 ayat 10b. Apakah tantangan yang diberikan Yosua kepada bangsa Israel di akhir masa hidupnya? Pendalaman. Banyak anak Tuhan yang setia mengikut Tuhan pada masa mudanya. Namun setelah bekerja, berumah tangga, dan memiliki kehidupan yang semakin mapan, mereka mulai melupakan Tuhan. Bahkan, tidak jarang yang jatuh ke dalam dosa dan meninggalkan Tuhan ketika mereka berada pada puncak kejayaan atau pada masa tuanya. Salah satu contohnya adalah Raja Salomo. Ketika masih muda, Salomo mengikut Tuhan dengan setia, terkenal di seluruh pelosok dunia karena hikmat dan kekayaannya. Namun setelah ia menjadi terkenal, memiliki harta yang berlimpah-limpah, ia mulai jatuh dan terpikat oleh kenikmatan dunia. Salomo mengambil 700 istri dan 300 gundik dari negara-negara asing yang membawa ilah-ilah mereka masing-masing. Salomo bahkan membangun kuil-kuil bagi ilah-ilah lain yang membuatnya jatuh ke dalam dosa dan menyimpang dari jalan Tuhan. Secara umum, manusia jatuh karena 3 ta: harta, tahta, dan wanita. Dalam bacaan Alkitab selama beberapa hari ini, kita mengenal seorang pemimpin bangsa Israel yang bernama Yosua. Awalnya Yosua adalah pembantu Musa sejak masa mudanya. Bilangan 11 ayat 28. Yosua merupakan salah seorang dari 12 pengintai yang diutus Musa untuk menyelidiki tanah Kanaan. Pada mulanya Yosua bernama Hosea yang berarti keselamatan. Namun Musa menggantinya menjadi Yosua yang berarti Tuhan adalah keselamatan. Yosua memang menjadi alat di tangan Allah yang membawa keselamatan bagi umatnya. Allah memanggil Yosua untuk memimpin bangsa Israel memasuki tanah Kanaan. Tugas ini tidaklah mudah. Saat itu Tuhan memberitahu Yosua beberapa syarat yang harus ia lakukan agar berhasil merebut tanah Kanaan. Pertama, bertindaklah hati-hati sesuai seluruh hukum. Yosua 1 ayat 7a. Kedua, jangan menyimpang ke kanan atau ke kiri. Yosua 1 ayat 7b. Ketiga, jangan lupa memperkatakan kitab Taurat ini. Yosua 1 ayat 8a. Keempat, renungkanlah itu siang dan malam. Yosua 1 ayat 8b. Kelima, bertindaklah hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Yosua 1 ayat 8c. Yosua berhasil memimpin bangsa Israel berperang melawan raja-raja dan pasukan dari negeri-negeri di tanah Kanaan. Tahukah Anda berapa raja yang telah dikalahkan Yosua? Jika kita mendata dari keseluruhan kitab Yosua, ada 31 raja di tanah Kanaan yang berhasil dikalahkan Yosua dan pasukan Israel. Itu berarti 31 peperangan yang harus dihadapi Yosua. Tugas yang sangat tidak mudah. Yosua menyadari bahwa bukan kehebatan dirinya atau pasukan Israel, namun karena tangan Allah yang membuat mereka mengalahkan semua raja-raja
tanah Kanaan. Pada akhir hidupnya di usia 110 tahun, Yosua memberikan tantangan terakhir kepada bangsa Israel. Yosua 24 ayat 14 hingga ke-15. Sebuah komitmen kesaksian yang hebat dinyatakan oleh Yosua. Tetapi jika kamu anggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan, pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah. Allah yang kepadanya nenek moyangmu beribadah di seberang sungai Efrat, atau Allah orang Amori yang negerinya kamu diami ini. Tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Walaupun selama ia mengikut Tuhan, ia pun pernah mengalami kegagalan dan kesalahan dalam hal mengikat perjanjian dengan orang Gibeon, Yosua 9 ayat 15. Namun seumur hidupnya, ia tetap menyatakan dirinya, bahkan seluruh keluarganya, untuk setia beribadah dan melayani Tuhan. Yosua mempercayai Tuhan dan mengasihi Tuhan dengan segenap hatinya sampai pada akhirnya. Sejauh mana Anda mempercayai Tuhan dan mengasihi Dia? Ingatlah, mengasihi Tuhan bukan sekedar perasaan, tetapi melibatkan ketaatan kita melaksanakan kehendak-Nya. Bagaimana mengatur waktu dan prioritas kita, mengatur talenta untuk melayaninya, mengatur keuangan yang sesuai kehendak-Nya, mengatur doa untuk mendukung pekerjaannya, dan lain-lain. Dalam perjalanan iman Anda selama ini, pernahkah Anda gagal atau tidak setia kepada Tuhan? Mari sharingkanlah apa yang Anda dapatkan kepada anggota keluarga Anda dan berdoalah untuk sebuah komitmen yang baru kepada Tuhan.